Apakah kamu pernah berpikir kenapa unsur-unsur dalam satu golongan di tabel periodik memiliki sifat yang mirip? Oke, sebelum mulai, izinkan aku buka dengan sedikit lelucon sains yang mungkin garing tapi tetap seru. Tahukah kamu di mana para ahli kimia makan siang? Tentu saja di tabel periodik. Kita sebelumnya sudah membahas tentang periode di tabel periodik. Sekarang saatnya beralih ke golongan. Golongan adalah kolom vertikal pada tabel periodik. Sama seperti periode, unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip karena memiliki jumlah elektron valensi yang sama, yaitu elektron di kulit terluar atom. Artinya, semua unsur dalam satu golongan memiliki jumlah elektron terluar yang sama. Contohnya, unsur-unsur pada golongan 1 memiliki 1 elektron valensi, sedangkan golongan 2 memiliki 2 elektron valensi. Informasi ini membantu ilmuwan mengelompokkan unsur berdasarkan jumlah elektron terluar dan memprediksi sifat-sifatnya. Golongan 1 disebut logam alkali, dan golongan 2 disebut alkali tanah. Mereka disebut alkali karena menghasilkan larutan basa alkali ketika bereaksi dengan air. Logam alkali bersifat mengkilap, lunak, dan sangat reaktif, bahkan lebih reaktif daripada unsur golongan 2. Keduanya menempati 2 kolom paling kiri dalam tabel periodik. Sekarang, mari kita lihat bagian tengah tabel, yaitu logam transisi, transition metals. Batas antara golongan utama dan logam transisi masih menjadi bahan perdebatan, tetapi umumnya mencakup golongan 3 hingga 12. Disebut transisi karena sifat-sifatnya menjadi jembatan antara logam biasa dan non-logam. Unsur-unsur logam transisi, kecuali golongan 11 dan 12, memiliki konduktivitas listrik tinggi, titik leleh, dan didih tinggi, serta keras dan mudah ditempa. Mereka juga bisa membentuk senyawa berwarna, seperti pada batu permata, dan sebagian tahan terhadap korosi, misalnya emas dari golongan 11. Logam transisi menjadi topik menarik karena banyaknya sifat unik dan kegunaannya dalam kehidupan. Berikutnya adalah halogen, yaitu unsur yang mudah bereaksi untuk membentuk garam ketika bereaksi dengan logam alkali, contohnya garam dapur, sodium klorid. Halogen termasuk unsur paling reaktif di tabel periodik. Sebaliknya, ada gas mulia, noble gases, yang berada di golongan 18 atau golongan 0. Mereka adalah unsur paling stabil dan semua unsur lain berusaha mencapai kestabilan seperti mereka. Gas mulia hampir tidak bereaksi dan sering digunakan untuk mencegah reaksi kimia terjadi. Nah, sekarang kamu sudah tahu kenapa unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang mirip. Namun, masih ada yang lebih menarik. Kenapa sifat-sifat itu berubah secara teratur saat kita turun ke bawah dalam satu golongan? Mari kita bahas. Salah satu tren penting adalah jari-jari atom, atomic radius, yaitu jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Semakin ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar, karena jumlah kulit elektronnya bertambah. Akibatnya, energi ionisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron, menurun saat turun ke bawah golongan. Mengapa? Karena elektron terluar semakin jauh dari inti yang bermuatan positif, sehingga tarikan listriknya makin lemah. Selain itu, elektron-elektron di kulit dalam juga menahan tarikan inti terhadap elektron luar, membentuk efek perisai elektron, elektron shielding. Itulah sebabnya energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya akan meningkat setiap kali satu elektron dilepaskan, karena atom menjadi lebih kecil dan inti menarik sisanya lebih kuat. Jadi, energi ionisasi pertama selalu lebih rendah daripada kedua, dan kedua lebih rendah daripada ketiga, dan seterusnya. Kamu juga akan melihat lonjakan besar energi setiap kali pelepasan berpindah ke kulit elektron yang lebih dalam. Tren lain yang penting adalah afinitas elektron, electron affinity. Kemampuan atom untuk menarik elektron baru. Afinitas elektron juga menurun ke bawah golongan karena proton harus menarik elektron dari jarak yang semakin jauh dengan perlindungan lebih banyak dari elektron-elektron dalam. Tren terakhir adalah keelektronegatifan.
elektronegativity, kemampuan atom untuk mempertahankan elektron dalam ikatan kovalen. Nilainya juga menurun ke bawah golongan seiring bertambahnya ukuran atom dan lemahnya daya tarik inti terhadap elektron ikatan. Namun, ada beberapa pengecualian yang disebabkan oleh stabilitas konfigurasi elektron. Atom dengan 8 elektron valensi, kulit penuh, sangat stabil dan cenderung tidak bereaksi, karena tidak perlu lagi kehilangan atau menambah elektron. Inilah tujuan utama reaksi kimia, mencapai kestabilan seperti gas mulia. Semakin stabil suatu unsur, maka semakin tinggi energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektron negatifannya, sehingga semakin sulit untuk melepaskan elektronnya. Sekarang kamu sudah paham bagaimana unsur dalam satu golongan bisa memiliki sifat yang mirip dan bagaimana tren kimia berubah di dalamnya. Masih banyak hal menarik di dunia kimia yang bisa kita jelajahi,